Terjemahan saja katakan, I love you Lord. Biarlah ini menjadi ungkapan kami Tuhan. Karena Yesus telah menjadi segalanya dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak akan sanggup berbuat apapun. Tanpa Engkau tidak akan ada kekekalan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau bersuka di atas penyembahan umat yang telah Engkau tebus. Take joy my King, oh, in what you hear. Let it be a sweet, sweet, katakan let it be a sweet song. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Haleluya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah ini menjadi satu kesukaan, dupa yang harum di mata-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk umat tebusan-Mu yang hari ini menaikkan pujian. Bukan karena gagah, hebat, dan merdunya suara kami. Tapi karena darah Yesus yang begitu berharga dalam hidup kami. Oh, pengorbanan-Mu yang telah Engkau terima Bapa. Pengorbanan Yesus yang telah sepenuhnya berkenan kepada Allah. Dan Yesus telah menebus kami. Itulah yang membuat kami hari ini bisa berdiri dengan sebuah keyakinan. Bahwa apa yang kami nyanyikan ini sungguh berkenan kepadamu Bapa. Kami berdoa juga biarlah Kristus dinyatakan lewat pemberitaan firman-Mu. Oh Roh Kudus, nyatakan Kristus kepada kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Berikan pujian kepada Allah kita, haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Dalam bulan ini kita akan belajar tentang bagaimana terkoneksi dengan Kristus. Dan kita akan belajar bagaimana kita itu terkait, kita itu tertanam dan bertumbuh di dalam Kristus mata-mata. Dan hari ini saya ingin membuka seri ini dengan judul Kristus di atas semuanya. Saudara, di Jakarta kita menghadapi traffic, kita menghadapi deadline, tenggat waktu pekerjaan, kampus, mesti ngejar deadline, wah kadang-kadang mesti ngerjain banyak, nggak tidur. Lalu ada tekanan-tekanan lain yang datang. Ya, kalau saudara yang berumur 40 tahun dan orang tuamu masih ada dan masih menjadi tanggungan, saudara jadi generasi sandwich namanya ya. Dari atas ada urusan orang tua yang kita mesti perhatikan, kita mesti pelihara, kita mesti rawat. Tapi ada anak yang juga udah mesti sekolah dan dua-duanya kita kejepit di tengah. Nah itu kayak sandwich saudara. Itu tekanan, hidup kita banyak tekanan. Nah di Jakarta kita belajar bahwa siapa yang berkuasa dia yang menentukan. Betul ya? Apakah mungkin dia punya jabatan, dia punya koneksi, ordal, dia punya uang. Tetapi saudara pertanyaannya, apakah sungguh hanya kepada hal tersebut kita akan berarti? Kalau kita bicara terkoneksi, hari ini kalau koneksi internet putus rasanya setengah dunia hilang. Lampu mati, pusing saudara. Betul ya? Gelap, gak ada jaringan. Kadang-kadang kita mesti kemana-mana gitu ya, susah signal gitu, naik pohon. Ya, soalnya benar kita di kampus karena mahasiswa kita tuh dari luar kota, dari Kalimantan. Tiba-tiba ini kenapa hilang nih orang? Iya Pak, sebentar saya mau naik pohon dulu Pak. Hah? Mau naik pohon kenapa? Supaya dapat signal. Soalnya sambil belajar S2 tapi naik pohon saudara. Saya bilang ini gimana caranya dia bisa belajar? Nah saudara, ini sesuatu yang menjadi tantangan kita. Pertanyaannya hari ini saudara, apa yang terjadi bila Kristus itu bukan menjadi pusat dari hidup kita? Kita ini orang Kristen. Oh percaya Yesus, percaya. Tapi pertanyaannya, apakah Kristus menjadi pusat di dalam hidup kita?
Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah dia bisa menjadi the center of our life? Karena bila Kristus tidak menjadi pusat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang pertama bahwa saudara bisa punya kesibukan. Saudara bisa punya banyak aktivitas pelayanan. Bahkan sekarang ini banyak orang-orang itu di gereja itu begitu sibuk menjadi aktivis. Senin ketemu Senin lagi. Di gereja terus. Tapi pertanyaannya, ada orang begitu sibuk tetapi kosong. Hampa. Capek dia. Nah coba nanti Bapak Ibu ya, kalau yang udah habis pelayanan pagi sampai malam, terus pulang, kalau engkau masih hampa, something wrong dengan aktivitas rohanimu. My question selalu adalah ketika saya pulang malam, apakah saya kayak orang pelangak pelongo, atau saya merasa fulfill? Aduh terima kasih Tuhan, hari ini hidup saya itu memenuhi banyak hal. Yang kedua, kalau kita tidak menjadikan Kristus sebagai pusat, kita boleh aktif. Mungkin aktif di kegiatan masyarakat, menjadi aktivis di komunitas kita, kita aktif di kantor kita, atau di kumpulan marga, aktif. Tetapi ini bahkan terhadap aktivitas rohani. Tetapi kemudian ketika mengalami tekanan, goncangan, wah dia limbung. Dia seperti merasa kayaknya, mana Tuhan? Goyah. Ketika Kristus bukan menjadi pusat dalam hidup kita, kita boleh religius. Selamat pagi, shalom. Sudah makan, haleluya. Makan apa? Puji Tuhan. Ya lu belum makan apa? Nasi kek, bakpao kek. Sangat religius. Wah, salib, tatonya salib. Tetapi pertanyaannya, dia boleh religius. Tetapi gak pernah baca firman. Tidak pernah terhubung dengan Tuhan. Tidak punya pengalaman pribadi dengan Allah. Saudara boleh quotes begitu banyak. Reels. Nah ini saya mau bilang sama saudara, dengar baik ini. Jangan belajar teologi dari 2 menit reels di Instagram. Itu racun. Loh Pak, multimedia bikin reels juga loh buat Pak Markus. Saudara tahu apa bahayanya? Reels itu gunanya 2 menit untuk saudara bisa ketemu dengan 40 menit pengajarannya. Jangan 2 menit saudara makan lalu kemudian saudara merasa saudara udah puas. Racun saudara. Itu cuman teaser ya. Betul ya? Namanya teaser. Untuk menuntun saudara kepada yang penuhnya. Jangan puas dengan remah-remah. Makan yang solid. Bukan remah-remah. Saya belajar dari pendeta-pendeta yang bahkan yang 1 minute sermon. Wah, saya cuma satu, saya belajar. Kenapa dia bisa khotbah 1 menit dan padat? Nah lalu setelah saya dengar, lalu saya pelajari lagi. Enggak membuat saya kemudian 1 menit cukuplah untuk saya nanti khotbah minggu depan. Waduh, bahaya itu saudara. Menjadi apa ya, kesimpulan kita menjadi kesimpulan yang sangat simplifistis kira-kira. Nah saudara-saudara, hari ini mari kita baca teks kita. Saya mau mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat 23. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu. Dan segala sesuatu menyatu di dalam dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dialah yang lebih utama di dalam segala sesuatu. Karena segala kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam dia, dan melalui dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga.
sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah, tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak terguncangkan, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Silakan duduk Bapak Ibu. Surat Kolose ditulis oleh Paulus dari penjara sekitar tahun 60 ke 62 Masehi. Menjadi surat yang penting karena salah satu tema besar tentang Kristus, doktrin Kristologi itu ditemukan di dalam kitab Kolose. Kalau saudara mau tahu siapa Kristus, saudara belajar Kolose. Kalau enggak, saudara akan kehilangan gambar Kristus di sana. Tema utamanya dia adalah keutamaan Kristus. Preeminence of Christ. Keutamaan Kristus. Pak, apa itu keutamaan Kristus? Boleh saya minta tolong? Luki boleh, Pak Luki boleh ke sini. Ivon boleh bantu saya karena sama-sama bajunya hitam. Jadi ini menarik. Oke. Saudara, bayangkan ini adalah kolam renang. Kolam renang ya. Biasanya kalau pertandingan olimpiade atau pertandingan lari ya. Ini jadi di samping, ini dari foto dari samping ya, foto dari samping. Biasanya kalau dia udah atlet tingkat olimpiade, maka biasanya selisih antara pemenang juara 1 dengan juara 2 itu tipis ya. Olahraga mungkin lari gitu. Makanya diperlukan yang namanya VAR gitu ya, video. Nah, untuk lihat siapa yang ini, kalau ini garis finish misalnya, dan dia mencapai garis finish dan ini di sini dekat sekali. Maka kita bilang, waduh ini susah nih untuk bisa mendeteksinya. Betul ya? Tetapi ketika kita bicara preeminence begini. Ini misalnya layar besar, kamu jarinya aja, ujung. Ini Kristus. Ini dewa-dewa lain. Itu Kristus. Ini filsafat dunia. Itu Kristus. Ini tradisi agama yang tidak menyelamatkan. Gak ada sekuku pun bisa dibandingkan. Kalau Kristus itu begitu dekat dengan agama lain, saya bilang gini, aku gak perlu Kristus, aku perlu yang ini aja. Cukup kan? Cukup bikin saya juga ke sorga kok. Tapi ternyata Paulus mau mengatakan, gak bisa kita compare. Tadi kita nyanyikan, adakah yang bisa dibandingkan? Tak ada. Itu lagu yang begitu menggambarkan apa yang dikatakan tentang Kolose ini. Gak ada yang bisa dibandingkan, cuma secuil dibandingkan dengan sana. Jauh sekali, kalau ini misalnya 50 meter atau 100 meter. Gak ada yang bisa dibandingkan. Di luar daripada frame yang ada. Ini di luar jauh, nggak akan bisa dibandingkan. Jangan bilang, oh kalau saya dekat sedikit begini dan begitu, saya bisa selamat. Enggak, saudara, nggak akan. Amin. Tapi seringkali kita merasa pengalaman saya, filosofi saya, segini dekat dengan Kristus. Tradisi saya, segini dekatnya dengan Kristus. Sehingga kadang-kadang saya nggak butuh Yesus, saya cuma butuh pengalaman rohani saya, cukup. Untuk bikin Allah senang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini yang namanya preeminence. Keutamaan Kristus. Nah saudara-saudara, Paulus gak pernah pergi ke Kolose. Kisahnya itu Epafras pergi ke Efesus. Lalu dia melihat KKR yang luar biasa terjadi. Ibadah yang luar biasa terjadi di sana. Lalu kemudian Epafras pulang ke rumah. Lalu dia pergi mulai melakukan pemuritan. Dan akhirnya gereja mulai tumbuh.
Dan itu kita lihat bahwa Epafras disebut oleh Paulus. Tetapi kemudian siapa yang membawa surat ini? Surat ini dibawa oleh Tikhikus. Yaitu orang yang pergi dari Roma, mampir ke Kolose dan menitip surat ke sana kepada kepemimpinan jemaat di Kolose. Salah satu lagi Onesimus. Onesimus pergi ke rumah Filemon. Karena disuruh pulang sama Paulus maka ada surat Filemon. Satu kali nanti kita akan bedah surat Filemon. Luar biasa, saya nangis waktu saya mempersiapkan khotbah dari 25 ayat Filemon itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita lihat 3 hal yang penting. Apa masalah daripada jemaat Kolose? Jemaat Kolose itu begini, bahwa kenapa Kristus harus menjadi pusat? Karena pertama ada filsafat manusia. Ada tradisi filsafat Yunani pada waktu itu yang mengatakan bahwa stoik lah ataukah mungkin hedon kah atau apa, semua ini adalah pikiran-pikiran hebat dan mulia. Banyak orang kelihatan pintar secara rohani tapi sebenarnya makin lama makin menjauh dari Tuhan. Filsafat tidak akan menolong kita. Filsafat mungkin menolong kita untuk memahami hakikat-hakikat tertentu. Tapi nggak bisa membawa kita dekat dan mengenal Tuhan. Lalu di Kolose juga ada unsur legalisme dari orang-orang Yahudi kuno. Di mana mereka memelihara hari-hari tertentu. Mereka mengatakan kalau saya beribadah di hari ini akan dapat berkat. Berkanjang penglihatan, dapat penglihatan, naik sorga, turun sorga, naik neraka, turun neraka. Pengalaman rohani dijual oleh banyak orang-orang di sana, termasuk orang-orang Yahudi. Legalisme, nggak boleh minum ini, nggak boleh makan itu, haram makan ini nggak boleh dan seterusnya, supaya kamu semakin suci. Legalisme, aturan-aturan agama yang mematikan. Lalu ada unsur mistik, unsur di mana tambahan spiritualitas. Seakan-akan Kristus ini gak cukup, mesti tambah ini dan itu. Jadi Kristen plus kayak harga hotel saudara. Dikatakan kamu perlu perantara ini dan perantara itu. Perlu pelihara ini dan pelihara itu. Ada jimat-jimat rohani, perlu statement-statement tertentu untuk kamu bisa dapat hal-hal yang dari Tuhan. Kalau kita terjemahkan di Jakarta sekarang, ada orang menambahkan jimat rohani. Mesti doanya dengan begini. Kutip doa ini. Pasti cespleng. Pasti pengakuan iman begini. Kamu dapat berkat. Kemarin kita bicara mengenai transaksional. Kalau saya lakukan begini, Tuhan akan bikin begini sama saya. Ada lagi yang mengatakan filsafat manusia yang modern. Berpikir positif. Seminar-seminar yang membuat kita semakin kelihatannya hebat. Asal kamu baik untuk semua orang, cukup. Itu namanya jadi terapeutik moralistik. Kamu jadi orang yang moralis saja, baik. Di Belanda kami menemukan orang-orang seperti ini. Kelihatannya tidak mudah saudara. Kalau kita bicara mengenai kamu jahat apa semua lalu dia bertobat, mudah. Tapi kalau orangnya baik, mengasihi keluarga, tiap hari bawa anaknya pergi main bola. Wah saudara, tetap memberikan makan kepada keluarganya. Mereka bilang kenapa saya mesti butuh Tuhan, kenapa saya mesti gereja. Begini saja saya baik kok, saya gak pernah berantem sama istri saya. So, mau apa? Sementara dalam Tuhan saudara mesti berantem terus. Moralistik, merasa diri baik. Saudara makanya ya, menginjili orang yang kelihatannya baik lebih susah daripada orang jahat sekalian. Betul ya? Kalau jahat kan kelihatan hitamnya kan? Nah, ini bukan masalah kulit ya. Maksudnya gelap, kehidupan gelap saudara. Ntar nanti saya dimarahin lagi nih. Kalau orang merasa dirinya saya baik, saya benar, saya dari kecil udah benar kok. Kenapa saya mesti butuh Tuhan? Itu namanya self-righteous. Benar, merasa diri benar. Nah saudara-saudara, kenapa Paulus akhirnya mengatakan bahwa ini gak bisa. Kristus itu lebih hebat daripada yang lain. Kalau kamu punya Kristus, udahlah. Kenapa kamu mesti cari yang lain? Kira-kira begitu. Nah, 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama saudara, Kristus adalah pusat ciptaan. Kristus menjadi fokus, Kristus menjadi pusat. Dikatakan dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Artinya apa? Karena kita berkata Allah itu roh. Amin. Roh kelihatan enggak? Ya enggak lah. Roh tidak kelihatan. Lalu kemudian manusia berusaha menebak-nebak seperti apa sih Allah itu? Makanya muncul yang namanya filsafat kan?
Apakah Allah? Apakah Allah itu asap-asap? Apakah Allah itu sebuah entitas? Apakah Allah itu pribadi? Apakah Allah itu seperti Star Wars? May the force be with you. Apakah dia seperti kekuatan besar? Nah, atau saya mau mengenal Allah lewat pengalaman. Semedi, topo sini, topo sana. Lalu mendapatkan penglihatan, pencerahan. Apakah begitu? Bapak Ibu, kalau kita melihat orang berusaha menggambarkan Allah seperti apa dengan usaha manusia tanpa Kristus, itu ibarat orang buta, 4 orang buta. Pernah dengar gak? 4 orang buta suruh menggambarkan seperti apakah gajah. Dia gak pernah punya bayangan seperti apa gajah itu. Lalu 4 orang buta ini dibilang, oke, tolong gambarkan gajah itu seperti apa. Orang buta pertama dia pegang badannya. Dia pegang. Kayak tembok kan. Lalu dia bilang gini, gajah itu seperti sebuah bidang yang besar, datar, dan seperti tembok, dinding. Oh, gajah itu seperti dinding. Oh, oke. Lalu yang satu, dia dapat kakinya. Dia pegang. Gede juga. Oh, gajah itu seperti pohon. Kuat. Kokoh. Oh, gajah seperti pohon. Lalu yang satu pegang belalainya. Dia pegang. Gajah itu sepertinya binatang yang seperti pipa. Ular. Ada satu lagi pegang buntut. Melihat buntut. Oh, gajah itu cuma seperti kemoceng. Anda tahu kemoceng kan? Ya. Gak ada satupun yang menyentuh dan menggambarkan gajah secara utuh. Kenapa? Karena masing-masing melihat dengan pandangannya dan kebenarannya. Dan pola pikirnya, POV-nya sendiri. Dan tidak ada satupun yang mendekati. Demikian orang yang kalau berusaha memahami Allah tanpa Kristus. Dikatakan dialah gambaran Allah. Jadi dengan katanya begini, nah itu. Kalau kamu lihat membayangkan Allah tanpa Kristus itu seperti gumpalan-gumpalan gak karu-karuan. Dan kita ini semua punya KTP ya. Nah, coba lihat di KTP saudara Bapak Ibu. Boleh senyum gak waktu foto KTP? Waktu engkau lihat KTP-mu. Saudara, dengar baik. Bisa nggak engkau melihat kehangatan daripada Daniel di situ? UFO, kelembutan UFO. Pernah nggak bisa lihat nggak? Nggak bisa. Bisa nggak lihat karakter daripada Pak Luki di KTP-nya? Ini orang kayaknya, wah ini baik nih. Bisa. Semua mukanya mesti dilarang senyum. Betul? Nggak boleh gigi pun nggak keluar gigi. Padahal kita kalau di anak kecil, kita mau konsentrasi, angka ketiga apa? Giginya dikeluarin. Senyum, baru boleh belajar. Tapi kita disuruh. KTP tidak bisa menggambarkan kita siapa adanya. Nah, banyak orang berusaha menggambarkan dirinya dengan promoting image. Ya kan? Kita bikin branding kita, siapa kita, kelihatannya, orangnya kayak gini nih, pinter nih, lihat tuh IG-nya. Semua sekarang mau protek dengan apa? Misalnya saudara mau visa, kan saudara mesti menyerahkan IG saudara ataupun semua sosial media akun saudara. Dari situ dia akan lihat ini orangnya, ternyata ini orangnya radikal ini orang protes-protes sama pemerintah ini, begini dan begitu. Jadi saudara kalau ditolak sama negara itu, lihat apa yang ada di dalam sosial mediamu. Apakah itu the real you? Belum tentu kan. Tapi manusia berusaha branding dengan logo, dengan profil, makanya 360 kadang-kadang habis itu lupa lagi filternya. Aslinya yang keluar nenek-nenek gitu kan.
Kemarin malah ada satu lagi tuh, lupa dia pakai filternya. Antara foto waktu mencalonkan diri dengan waktu dia adanya, jauh sekali saudara. Pangling, bukan pangling lagi, emang gak bener gitu. Karena yang satu dipoles. Tetapi kalau kita mau melihat seperti apakah Allah itu, lihat Kristus. Karena Yesus mengatakan, kalau engkau lihat saya, kamu lihat Bapa. Amin saudara. Artinya, gak ada hakikat Allah dengan hakikat Kristus sama. Itu makanya di dalam Tritunggal, dia pribadi yang sama dengan hakikat Allah. Dia kudus, dia adil, dia benar, dia kekal. Sama seperti Allah. Kamu lihat Kristus, kamu lihat Allah. Kamu lihat gambar Kristus, kamu lihat gambar Allah. Kamu lihat kasih Kristus, kamu lihat kasih Allah. Titik. Tapi di luar Kristus kamu gak akan bisa membayangkan Allah seperti apa. Lalu dikatakan bahwa Kristus itu sulung. Apa maksudnya sulung, Pak? Apakah dia anak pertama? Siapa sih anak sulung? Yang pertama lahir, posisi yang pertama lahir. Baik, nah apakah seperti saudara lahir yang pertama lalu di bawahnya ada adik lalu saudara sulung sama seperti ini? Bukan. Karena yang sulung, yang utama di dalam bahasa aslinya prototokos, artinya posisi otoritas, bukan yang pertama diciptakan. Kalau dia yang pertama diciptakan berarti dia ciptaan kan? Maka dia bukan Allah. Allah itu tidak bisa dijadikan benda. Kalau dia sudah dijadikan benda, diukur dengan batas ruang dan waktu, maka dia bukan Allah, dia benda. Allah nggak bisa diukur dengan ruang dan waktu. Amin. Saya mau tanamkan ini dulu, fondasi teologis kepada saudara, supaya saudara mengerti siapa yang kita sembah itu. Dia bukan sekedar manusia yang jalan-jalan di 2000 tahun yang lalu di daerah Galilea dan umur 33 tahun dia mati. Bukan itu saudara, bukan semata-mata itu saja. Kita akan melihat bagaimana dia sebagai posisi di dalam ayat 16 dan 17. Bahwa Kristus itu menopang. Oleh dia segala sesuatu diciptakan. Oleh dia berarti itu bicara sumber saudara. Berarti Kristus mencipta bersama Allah waktu langit dan bumi diciptakan. Dia sudah ada, dia bukan ciptaan. Yehovah Witness mengatakan Yesus ciptaan. Itulah menyesatkan saudara, saksi Yehova. Yesus ciptaan, itu Allah yang diciptakan. Dengar baik. Dia sudah ada sebelum alam semesta ini ada. Dia bersama-sama Allah menciptakan, amin saudara. Namanya Alfa dan Omega, dia yang mula dan dia yang akhir. Kalau dia diciptakan, dia bukan Allah. Oleh dia. Yang kedua, untuk dia. Berarti tujuan semua ciptaan ini buat siapa? Buat Allah, buat Yesus. Makanya seluruh hidup kita ini cuma satu tujuan, aspirasi kita cuma satu. Memuliakan Tuhan. Amin saudara. Engkau kerja keras, engkau berdoa, engkau mengasihi, engkau bertumbuh dalam karakter kasih karunia. Cuma untuk satu hal saja Bapak Ibu. Allah di dalam Kristus dipermuliakan. Berikan pujian kepada kita, come on. Untuk dia. Lalu di dalam dia. Nah ini berbicara kalau ada di dalam dia berarti dialah pengikat. Dialah lemnya, dialah konektornya supaya tidak hancur Bapak Ibu. Kalau saudara lihat atom, kenapa atom itu bisa nggak lepas? Karena saling mengikat. Kalau lepas protonnya, meledak saudaraku, hancur dunia ini. Makanya ada yang namanya tenaga nuklir, bom atom. Itu atom itu begitu bergerak, begitu cepat, tapi dia nggak lepas satu sama lain. Karena kalau dia lepas, hancur dunia ini. Siapa yang mengikat semua itu? Kristus. Siapa yang connect semua itu? Kristus. Saudara lihat ini luar biasa sekali. Bahwa dialah konektor semua ciptaan. Dengan kata lain, ini aplikasinya buat kita. Karena segala sesuatu diciptakan untuk Tuhan, maka pekerjaan bukan pusat kita. Jangan habiskan seluruh hidup saudara hanya untuk mengejar karir. Amin. Uang bukan pusat. Memang betul tidak ada uang, pusing kepala. Tapi uang bukan segala-galanya. Pelayanan bukan pusat. Amin. Kristus adalah pusat kita. Kestabilan hidup kita tidak boleh bergantung hanya pada kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi kesehatan.
Tapi ketika kita melekat pada Kristus, di situ kita punya kestabilan. Berikan pujian kepada kita. Come on, saudara. Jadi apa pusat orbit hidup kita? Di mana kita mengorbit? Apakah kita mengorbit kepada jabatan kita, ke karir kita, usaha kita, koneksi kita, atau kepada Kristus semata-mata? Amin. Kristus adalah pusat. Nah yang kedua saudara, Kristus itu kepala gereja. Dikatakan di dalam ayat 18. Kristus adalah kepala gereja dan awal ciptaan baru. Ialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung. Nah tadi ya, yang pertama bangkit dari antara orang mati dengan kuasanya sendiri. Karena Lazarus bangkit, anak Yairus bangkit, tapi mati lagi semuanya. Kecuali Yesus, dia mati, dia bangkit dan dia tidak mati lagi. Maka dia yang sulung, dia yang pertama dari semuanya. Makanya dia yang lebih utama di dalam kebangkitan. Bapak Ibu, siapa di sini yang datang ke sini kepalanya ketinggalan di rumah? Nggak ada ya? Semalas-malasnya saudara kalau engkau bangun kepalamu ikut. Betul? Lagi mager nih. Mau kaki aja yang jalan deh. Bisa? Kagak. Kenapa? Karena kepala ini yang menjadi peminta. Saudara boleh punya jantung kuat. Kalau putus, stroke. Saudara boleh punya kaki badan kuat. Stroke, lewat. Saudara dengar, kalau nggak punya relasi dengan kepala ini, mau badanmu hebat, kita cuma jadi badan yang mati. Tidak ada gunanya. Gereja bukan sekedar organisasi. Yang utama gereja adalah organisme. Katakan organisme. Artinya apa? Gereja itu hidup. Saudara kita ini gereja karena kita ini hidup. Ada kepalanya itu Kristus. Lalu kita terkoneksi dengan Kristus. Dan hanya anggota gereja itu orang-orang yang lahir baru. Dengar baik Bapak Ibu. Keanggotaan gereja di sini bukan karena saudara lahir. Tapi karena saudara lahir baru. Amin. Bukan diukur dari kakak. Berapa kakak. Enggak. Saya enggak ukur dari kakak. Dari berapa jiwa yang lahir baru dan bertobat dan terima Yesus dan memberi hidupnya kepada Yesus. Itulah gambar gereja di perjanjian baru. Bukan organisasi. Perlu nggak organisasi? Perlu. Karena itu adalah untuk mengatur, mengelola hari-harinya kita. Untuk legal di dalam pemerintah. Tetapi siapa yang mengarahkan gereja ini? Apakah Pak Markus? Kalau saya mengarahkan gereja ini tanpa minta arahan dari Kristus, saudara nggak usah datang ke sini. Nggak tahan lama kok nanti. Apa misi gereja itu? Kalau nggak ada urusannya dengan Kristus, nggak usah datang. Kita mengatakan kita ada untuk menolong setiap orang, mengasihi Allah di dalam Kristus Yesus, mentaati Kristus, menolong mereka untuk bersekutu dengan orang percaya, melayani dunia dengan kasih Kristus. Bapak Ibu, dalam realita seringkali apa yang terjadi dengan gereja di modern ini? Gereja menjadi pastor centric. Siapa pusatnya? Gembalanya. Siapa yang paling banyak diagungkan? Pendetanya. Gereja diasosiasikan dengan pendetanya. Enggak. Saya enggak setuju dengan itu. Pendeta boleh dipakai Tuhan luar biasa. Tapi gereja ini tidak terasosiasi dengan Markus Simanjuntak. Harus dengan Kristus. Ada gereja yang fokusnya adalah program. Program ini, program itu, banyak kegiatan. Bagus, bagus. Gereja itu perlu ada gerak karena dia perlu ada pelayanan diakonia, ada pelayanan marturia. Ada koinonia, ada kegiatan, retreat segala macam. Good, tetapi kalau pusatnya hanya itu saja, kita boleh capek tapi tidak ketemu Kristus. Ada gereja yang fokusnya adalah experience music center. Engkau datang seperti cuma datang ikut konser. Nikmat. Semua ini kayak production. Gereja seperti sebuah production. Saudara, anak saya waktu SMA itu selalu ikut yang namanya performing arts, productions. Mereka ada di belakang, latihannya sampai satu semester. Semua siapin pakaian, siapin semuanya. Bagus, oke. Tapi pertunjukan untuk 1,5 jam, itu persiapannya 6 bulan. Pertanyaannya,
Salah nggak Pak kita belajar, kita persiapkan, kita punya dress code? Nggak salah. Tapi kalau itu semuanya tentang gereja, kita salah arah dan salah fokus. Saya nggak bilang bahwa itu nggak perlu, kita aut-autan, nggak usah latihan. Nggak, tetap ada center of excellence. Amin. Spirit of excellence perlu ada, tetapi kita bukan dikejar oleh pengalaman ibadah. Gereja perlu membuat orang mengalami Tuhan, tapi bukan berarti gereja cari-cari pengalaman ibadah. Aduh, hari ini kurang mantep nih. Pak Aldo kok kayaknya kering ya. Mungkin belum minum kali dia. Musiknya kok kayaknya garing nih. Kayaknya bassnya nggak betot-betot gitu. Padahal yang main udah perindapan, saudara. Tetap aja nggak bisa katanya. Kenapa? Orang mencari experience. Aduh, hari ini bulu kudu gua kagak naik nih. Mau naik, pergi aja ke kamar mayat malam-malam. Naik tuh bulu kuduk, bulu jambang pun naik, saudara. Apa yang menjadi fokus kita? Nah ini, Kristus itu dikatakan awal ciptaan baru. Dialah yang sulung yang bangkit pertama sekali. Dan memberikan kepada kita harapan. Tanpa kebangkitan tidak ada harapan. Amin. Engkau boleh tinggal di Harapan Jaya, Bekasi. Perumahan Harapan Jaya. Engkau boleh punya toko harapan baru. Tanpa Kristus, sorry ya. Nggak ada. Nggak ada harapan. Karena harapan hanya ada. Kita tadi bilang harapanku di dalam. Siapa? Hanya Kau Yesus saja harapanku. Dan kuasa untuk hidup yang dipulihkan pun hanya bisa datang dari Kristus. Saudara mau upaya segala macam. Saya mau mengatakan jujur. Even keluargamu sedang bermasalah. Selama kamu tidak menyerah di dalam Kristus, Tuhan akan selamatkan. Saya nggak peduli berapa lama. Amin. Tapi pasti akan ada jalan keluar. Pasti akan ada pemulihan. Nah yang terakhir saudara, damai melalui salib. Di ayat 19 sampai 23. Inilah inti daripada Injil itu. Bahwa kepenuhan Allah berdiam di dalam Yesus. Kepenuhan Allah. Seluruh kemuliaan. Pleroo daripada Allah itu. Kepenuhan yang sampai meluap itu. Dan itu hanya bisa terjadi di dalam salibnya. Karena dikatakan dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Di konteks Kolose orang mengatakan harus lewat ini, harus lewat itu. Tapi sekarang saudara dikatakan hanya lewat Kristus. Amin. Hanya lewat kayu salib. Nah perhatikan baik-baik. Dikatakan dulu. Katakan sama-sama dulu. Oke, apa yang terjadi dengan manusia lama kita? Dulu. Satu, saya jauh dari Tuhan. Dosa memisahkan kita dari Allah, betul? Dulu aku jauh dari Allah. Yang kedua, dulu aku musuh Tuhan. Dengar baik saudara, kenapa Tuhan menyiapkan neraka buat kita yang gak bertobat? Karena saudara musuhnya. Kalau setan aja musuh Allah disediakan neraka, apalagi orang yang ikut setan. Orang yang gak lahir baru, kamu ke neraka. Itu tempat yang paling aman buat kamu. Ke sorga, kamu akan mati binasa di sana. Mati oleh kekudusan Allah sendiri. Allah gak membunuh saudara, tapi kekudusan Allah itu akan membunuh saudara. Engkau musuh dalam pikiranmu. Engkau mungkin enggak bilang, oh Allah begini, enggak. Tapi dalam pikiranmu kau bilang, aku gak percaya Tuhan. Tuhan belakangan aja, nanti kalau udah bentok baru datang. Dalam perbuatanmu. Nah akhirnya ternyata terjadi pertama jauh dulu dari Allah itu posisi kita. Lalu di dalam pikiran kita sudah jadi musuh. Nah baru kelihatan dalam perbuatan. Jadi sekalipun kamu belum punya perbuatan jahat. Gak bunuh orang, gak rampok orang, gak begal. Tapi kalau pikiranmu kamu mengatakan aku gak butuh Tuhan hari ini. Engkau sudah jadi musuh. Itulah dulu kita. Sekarang kita diperdamaikan oleh Allah. Kita menjadi sahabat. Amin saudara. Haleluya. Berikan pujian kepada kita. Haleluya. Sahabat. Dengar baik saudara. Paulus nggak pakai kata kenalan. Kenalan itu apa? Halo Pak. Gitu.
Itu kenalan, ketemunya seminggu sekali pun cuman hai. Di kantor mungkin selamat pagi Pak, udah makan belum Mas? Tapi nggak pernah duduk, nggak pernah ngobrol, itu kenalan namanya. Setelah kenalan ada yang namanya teman. Teman mungkin bisa ketemu, ya seminggu bisa mungkin makan siang 1 kali. Tapi udah teman. Ada yang berikutnya, sahabat. Sahabat, coba saudara perhatikan, siapa sahabat saudara? Pasti ini adalah satu. Orang itu setiap minggu minimal saudara ketemu sama dia 1 jam ngobrol, main basket, main game, ngobrol, ngopi, jalan. Tapi ada lagi yang namanya sahabat yang melampaui saudara. Dikatakan oleh Yesus, kamu adalah sahabat Allah. You are the friend of God. Dan kamu dihadirkan kudus, kamu dihadirkan tak bercacat. Oleh karena itu, saudara, ini jalan keluarnya. Jangan bergeser dari imanmu. Amin. Kalau engkau sudah lahir baru, pegang Kristus. No matter what happen, hold on. Tetap teguh. Jangan pindah pusat pengharapanmu kepada uang, kepada teman, kepada yang bisa kasih kamu pertolongan sementara. Pegang Kristus. Berbicara mengenai pendamaian. Saya mau tutup dengan satu kisah dari Papua. Ini kisah yang menjadi dorongan saya setiap kali saya memikirkan tentang keselamatan. Ada seorang hamba Tuhan bernama Don Richardson. Dia seorang hamba Tuhan masuk ke daerah pedalaman Papua, perbatasan dengan Papua Nugini. Istrinya seorang perawat. Pergi ke suku kanibal. Dan di suku kanibal ini, dia berusaha berbuat baik. Bantu, belajar bahasa mereka. Sampai akhirnya dia berusaha memberikan Yesus, menceritakan Yesus yang telah mendamaikan kita dengan Allah. Tapi gak ada satu pun yang bertobat. Udah hampir lebih dari 10 tahun. Dia frustrasi. Setelah dia ngomong sama istrinya, dia bilang udahlah kita pulang yuk. Kembali lagi ke Amerika. Dan dia bilang kepada kepala sukunya, saya rasa waktu saya sudah selesai. Saya sia-sia di sini. Saya mau pulang. Aduh jangan Bapak. Bapak begitu baik. Bantu kita bagaimana bikin pertukangan. Ibu, mama itu begitu baik merawat kita. Banyak anak-anak yang lahir harusnya mati. Bisa selamat. Iya tapi saya gak ada gunanya. Karena saya punya satu misi untuk memberitakan kabar baik ini. Dan kalian menolak. Alkitab bilang kebaskan debu, kamu pulang. Besok paginya, waktu dia sedang mempersiapkan rumahnya untuk dia pulang, dia sudah tetapkan hati. Tiba-tiba kok rumah, kampung kosong. Pada kemana ini orang? Gak ada orang sama sekali, gak ada kegiatan. Jadi dia bingung, nih kemana ini orang-orang? Dia pergi saudara, keluar dari perkampungan ada tanah lapang. Semua satu kampung penuh, kumpul. Dan lebih mengerikan lagi, ada kampung sebelah yang menjadi musuh bebuyutan selama ini. Yang potong-potong kepala. Saling bunuh, baku bunuh saudara. Tiba-tiba mereka berhadapan. Dia bilang aduh matang deh ini, udah habis deh. Udah ini satu suku habis semua, ada perang pasti mati semua ini. Tapi dia gak berani juga. Karena semuanya udah pakai lembing, semua udah pakai tombak. Dia lihat dari jauh. Dan kepala suku ini lawan kepala suku sana. Dan di kepala suku yang di mana dia melayani, tiba-tiba bawa anak, bayi. Terus dia suruh dia cium, dia kasih cium semua tentara-tentaranya dia. Setelah itu, dia kasih kepada kepala suku lawannya. Kepala suku lawannya cium. Di bawah semuanya. Cium semua tentara-tentaranya. Dia tegang. Habis ini mau ngapain ya? Setelah acara itu, gak ada komando, gak ada apa. Itu suku lawan itu lari ke hutan. Don bingung. Lalu dia datang kepada kepala suku. Bapak, apa yang terjadi? Kenapa itu bayi diambil? Kalian gak marah?
Dia bilang, kita sudah pikir apa yang Bapak bilang. Kita suka baku bunuh sama tuh suku. Lalu kemudian ada kemungkinan kami bisa berdamai. Tapi bagaimana? Lalu kemudian dia mengatakan, di tradisi kami Pak, kalau kami ada yang namanya anak perdamaian. Di mana anak ini datang dari suku kami. Dan selama anak itu diambil oleh suku lawan kami. Dan kami dengar bahwa dia sehat saja, dia baik. Kami tidak akan baku bunuh, kami tidak akan baku serang. Kami akan hidup damai. Tapi kalau kami dengar anak itu mati, tidak usah ada alarm kiri kanan, kami akan serang dan hancurkan itu suku. Roh Kudus langsung memberikan hikmat kepada Don. Dan dia bilang, wah, itulah yang Yesus lakukan kepada kita. Dialah anak perdamaian itu. Dialah yang begitu dicintai dan kita cintai. Tapi kemudian dia diserahkan kepada musuh. Lalu kemudian dibawa supaya kita bisa selamat. Dan titik itulah yang membuat suku itu mulai mendengar Injil. Dan seluruh suku itu terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Saudara bisa baca bukunya, judulnya Anak Pendamaian. Oleh Don Richardson. Sekarang anaknya yang melanjutkan pelayanan di sana. Bapak Ibu, saya belajar ini. Kristus adalah anak pendamaian buat kita. Hari ini ketika kita akan mengambil perjamuan kudus. Ingat Yesus. Ingat dia bukan saja mendamaikan kita. Tapi dengan kita didamaikan. Kita izinkan dia berkuasa dalam pikiran kita. Kita izinkan dia berkuasa di dalam relasi kita. Kita izinkan dia berkuasa di dalam perbuatan kita. Kita izinkan dia berkuasa di dalam semua aspek hidup kita. Keputusan masa depan, calon suamimu, calon istrimu, masa depan anak-anakmu, cucumu. Mari kita percayakan kepada Kristus.